Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TV NU MWC Plumbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu cerita orang yang ahli ibadah. Kita sebut namanya Abu bin Hatim. Beliau adalah ahli ibadah. Setiap malam beliau bangun untuk sholat tahajud. Ketika beliau lagi di kamar mandi, ada seseorang datang yang mengejutkan. Kemudian Abu bin Hasim ini bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku ini adalah malaikat." "Ada apa?" "Aku ini ditugaskan oleh Allah untuk mencari orang-orang yang dicintai Allah, yang dikasihi Allah." Betapa bangganya Abu bin Hasim ketika malaikat menyampaikan orang-orang yang disenangi Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Kemudian bertanya, "Yang Anda bawa itu apa?" kepada malaikat tersebut. "Yang saya bawa ini adalah buku catatan nama-nama orang yang dicintai Allah." Akhirnya bertanya Abu bin Hasim, "Apakah ada catatan nama saya di buku itu?" Seketika itu malaikat mencari namanya Abu bin Hasim, ternyata tidak ada. Betapa kagetnya Abu bin Hasim ketika di buku catatan orang-orang yang dicintai Allah tidak ada. Sehingga bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa nama saya tidak ada di buku itu?" Kemudian malaikat menyampaikan bahwa saya dilarang oleh Allah untuk mencatat nama Anda. "Kenapa?" Dijawab oleh malaikat bahwa Anda ibadah untuk diri sendiri. Kamu sholatnya rajin, tahajudnya rajin, sampai 20 tahun tidak pernah telat sholat tahajud. Jamaahnya rajin, tapi Anda tidak melihat di samping rumah Anda ada orang yang jompo, ada orang yang fakir dan miskin. Anda tidak peduli terhadap sesama. Saat itulah Abu bin Hasim kaget dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Namanya tidak tercatat di dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV NU MWC Plumbon yang dirahmati Allah. Dari cerita singkat itu, bahwa ibadah bukan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi kita harus buktikan kecintaan kita beribadah kepada Allah, kecintaan kita terhadap sesama makhluknya. Boleh kita menjadi ahli sholat, boleh kita menjadi ahli Quran, boleh kita menjadi ahli-ahli yang lain, tapi kita harus peduli kepada orang lain, apalagi peduli sesama anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan. Ada pepatah yang sangat bagus sekali. Jika sekiranya engkau bukan ahli sholat, artinya sholat wajib tetap dilakukan. Jika sekiranya engkau bukan ahli sholat, engkau bukan ahli zikir, engkau bukan ahli puasa, maka jadilah engkau ahli sedekah. Luar biasa ini. Artinya apa? Bahwa ketika banyak orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, tapi mereka tidak peduli. Inilah jadilah bagian dari orang yang bersedekah. Artinya ketika kita bersedekah, kita ini peduli terhadap orang lain. Sesungguhnya sedekah ini menjadi tameng perisai untuk menahan diri kita dari siksaan api neraka. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ittaqun naro walau bisiki tamratin." Beri perisai diri kita dari neraka dengan
sepotong korma. Betapa luar biasanya hadis ini menuntut atau mengajarkan kita untuk bersedekah. Kita supaya dijaga diri kita dari siksaan api neraka. Cuma sepotong kurma. Berapa sih nilainya kurma? Satu biji saja. Tidak sepotong. Jika sekiranya satu potong itu harganya 200 perak. Maka selamatkan diri kita tiap pagi 200. Tapi pantaskah kita bersedekah cuma 200? Ya katakanlah kita 500. 500 tiap pagi, 500 tiap hari. Jangan menunggu banyak dulu. Yang penting kita bersedekah. Mulai dari sedikit-sedikit. Maka ketika kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dijamin hidup kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Hanya setengah kurma saja sudah menjadi perisai diri kita untuk menahan dari siksaan api neraka. Apalagi kalau kita peduli terhadap sesama lain. Kita ada orang-orang duafa kita bantu, ada orang fakir miskin kita bantu. Itulah amalan-amalan yang akan menyelamatkan diri kita nanti di yaumil akhir. Pemirsa TV NU MBC Plumbon yang dirahmati Allah Subhanahu. Ayo kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri sendiri. Kita peduli ke sama lain, sesama yang lain. Kita peduli terhadap diri kita. Kita selamatkan diri kita. Kapan lagi kalau kita bisa menyelamatkan diri kita? Kalau tidak di dunia ini. Maka dari itu, manfaatkan ketika kita mendapatkan penghasilan atau kita mendapatkan bagian dari upah rizki, kita sampilkan, kita sisakan sebagiannya untuk bersedekah. Agar apa? Agar diri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan. Itu saja akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.